grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Come on, you sing. Where feet may fail. Come on. You've never failed. Come on. And you won't stop now. Shalom teman-teman. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Bersyukur karena kasih Tuhan, kita bisa kembali memuji namanya dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita mau memuji Allah kita. Kau Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih bisa kembali memuji, memuliakan nama-Mu. Kami bisa kembali mendengarkan firman-Mu. Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing,
Biarlah Engkau yang senantiasa melihara hati kami, agar kami siap untuk memuji dan datang ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberkati kebaktian kami dari awal hingga akhir, agar bisa menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sedang doa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Hari ini kembali kita mau belajar untuk mengasihi. Mari kita pujikan lagu Bertumbuh Dalam Kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah-Nya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir satu tujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Kita pujikan sekali lagi. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, mengerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang nangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerah-Nya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir satu tujuan, melangkah bersama. Tuayan besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, song-song hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gereja-Nya. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, biarlah kita mau belajar untuk mengasihi saudara kita. Mari kita pujikan Tuhan, Kau berikan cinta-Mu. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tangan-Mu warnai hati hidupku. Bersama-Mu ku tak akan gentar.
pujikan sekali lagi. Tuhan, kau berikan cintamu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Perbuatan ajaib tanganmu warnai hari hidupku. Bersamamu ku tak akan gentar. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagimu. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pujikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita pujikan sekali lagi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kau tolong setiap kami supaya kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerjalah secara leluasa di dalam setiap kami sehingga sungguh kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami tiap-tiap harinya. Terima kasih ya Bapak, berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita bersyukur kembali karena kita bisa sama-sama beribadah meski di rumah masing-masing. Tapi ini merupakan satu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih beribadah hari ini dan masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, siapa yang tidak mengenal pembawa acara terkenal? Pembawa acara talk show terkenal yang ada di Amerika. Oprah Winfrey. Saya rasa semua orang sudah mengenal dia. Tapi percaya atau tidak saudara, orang seterkenal Oprah pernah ditolak untuk masuk di sebuah toko pakaian Hermes ya harusnya bacanya. Anything lah, Hermes yang berada di Paris karena dirinya itu berkulit hitam. Perusahaan barang-barang mewah itu diwakili oleh pimpinan eksekutif, kemudian mengeluarkan permintaan maaf kepada Oprah atas perlakuan kasar dari pegawainya karena mengusir Oprah Winfrey dari toko tersebut. Tapi berbeda dengan yang dilakukan oleh pegawai toko Hermes itu saudara. Beberapa waktu lalu saya nggak tahu teman-teman sempat memperhatikan atau tidak. Sempat viral di media-media sosial. Instagram, Twitter, semua media sosial. Atas kemunculan sosok pramugara maskapai Lion Air. Pernah dengar berita tentang itu? Pramugara ini menjadi viral karena aksinya menyuapi seorang nenek di dalam pesawat. Pria itu bernama Doni Prima. Dia sudah bekerja sebagai pramugara itu sejak tahun 2011. Aksi yang dilakukan oleh Doni ini membuat publik menjadi sangat kagum kepada dia karena dengan penuh kesabaran, dengan sangat telaten, Doni ini menyuapi nenek yang saat itu menjadi penumpang di maskapainya. Nenek itu ternyata sudah berusia 117 tahun. Dalam sebuah wawancara saudara, pada waktu itu Doni sempat diundang ke sebuah stasiun televisi. Kemudian dia ditanya kenapa dirinya itu begitu baik kepada si nenek. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu dia mulai menaruh perhatian kepada si nenek ketika dia pertama kali masuk ke dalam pesawat itu. Kemudian dia pengen kasih minuman sama dia. Jadi dia tergerak, hatinya tergerak untuk memberikan minuman hangat kepada si nenek, ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol tujuannya sih sebenarnya cuma satu, supaya si nenek ini merasa nyaman ketika berada dalam pesawat itu. Setelah dia memberikan minuman hangat itu kepada si nenek, kemudian ngobrol-ngobrol, dia kemudian kembali menuju ke kabin mau mengerjakan kembali pekerjaannya. Kemudian ketika dia mau makan, Doni ini teringat lagi dengan si nenek tadi. Kemudian dia menghampiri si nenek, dia menanyakan beberapa pertanyaan, salah satunya beberapa diantaranya itu apakah nenek sudah makan atau belum, dan kalau misalnya belum makan, kira-kira nenek ini ada pantangan makan atau ada alergi makan terhadap makanan tertentu atau tidak. Karena memang teman-teman kondisi pada waktu itu pesawat mereka yang mereka tumpangi itu mengalami delay. Jadi ketika dia tahu kalau ternyata si nenek ini tidak alergi dan juga tidak ada pantangan terhadap makanan tertentu dan dia juga belum makan, Doni ini langsung memberikan jatah makan dia untuk si nenek tadi. Dan ketika ditanya kenapa dia melakukan hal itu,
dia katakan alasan utama dia melakukan tindakan manis untuk si nenek, dia melayaninya dengan begitu telaten karena dia menganggap nenek itu seperti ibunya sendiri. Jadi sebagaimana dia melayani ibunya, demikian pula dia memperlakukan si nenek tersebut. Teman-teman, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian juga sering menemukan adanya orang-orang yang melakukan perbuatan baik kepada kalian. Biasanya ada orang yang tiba-tiba melakukan perbuatan baik atau berbuat baik sesekali, pasti kita akan bertanya, kok tumben kamu melakukan itu kepada saya? Tetapi ada juga dalam kehidupan sehari-hari yang kita temukan orang ini secara konsisten melakukan perbuatan baik itu, menunjukkan sifat baik itu, ya karena memang begitulah dirinya apa adanya. Sebagai remaja Kristen tentu yang paling diharapkan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi tipikal orang nomor 2. Bukan yang sekali-kali berbuat baik, tapi emang itu udah jadi sesuatu hal yang inilah kita. Kita memang suka untuk berbuat baik, suka menunjukkan kebaikan itu kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah, hari ini guys, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai buah roh yang ke-6, yaitu tentang kebaikan. Dan kita akan mendasarinya dari bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jikalau teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakannya untuk kita semua dan teman-teman bisa mengikutinya di dalam hati. Sekali lagi, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bicara tentang kebaikan, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kebaikan itu sendiri? Saya berusaha untuk menyelidikinya dan ternyata teman-teman, kata baik yang digunakan pada Galatia pasal 6 ini berbeda dengan yang digunakan pada pasal sebelumnya, pasal 5 ayat 23. Tetapi keduanya ini saling melengkapi, saudara. Jadi teman-teman, kata baik yang digunakan dalam pasal ke-5 ayat 23 yang berisikan mengenai buah-buah roh, kata baik itu berasal dari kata agatosonai yang berarti tindakan yang keluar kepada orang lain yang digerakkan oleh perasaan moral batiniah tentang apa yang benar dan terbaik. Jadi secara singkatnya begini teman-teman, kita melakukan kebaikan kepada orang lain karena memang dari dalam hati kita sudah memutuskan bahwa inilah yang benar untuk dilakukan kepada orang itu. Tetapi pada pasal yang ke-6 ini kata baik yang digunakan itu berbeda. Berasal dari kata kalos yang berarti baik tetapi lebih merujuk kepada keindahan estetika dari luar. Contohnya begini, ketika kalian sedang pergi jalan-jalan, liburan ke suatu tempat tertentu, ini jadi keinginan kita sekarang ya, karena sekarang kita nggak bisa kemana-mana. Kita liburan ke suatu tempat tertentu, kemudian kalian mungkin menemukan satu pemandangan yang sangat indah, entah itu mungkin air terjunnya sangat bagus sekali, atau ketika kalian melihat ada bunga yang begitu bagus sekali, warnanya cantik sekali, atau kalian ke pantai, kalian melihat keindahan matahari yang sedang terbit ataupun juga terbenam, dan ketika kalian melihatnya kalian mengatakan this is good, itulah maksud dari kalos itu. Baik mengarah kepada keindahan estetika dari luar. Lalu teman-teman, kenapa pada bagian ini Paulus itu mengatakan supaya kita itu berbuat
baik. Kenapa sih? Tentu Paulus itu punya reason, punya alasan. Kenapa kita itu harus berbuat baik? Ada dua hal mengapa kita harus berbuat baik. Menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Yang pertama teman-teman, karena hidup kita ini dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh Kudus. Teman-teman, pada bagian ini, pada bagian yang baru saja kita baca, Paulus kembali menyinggung teman-teman mengenai hidup menurut daging dan juga hidup menurut roh. Di ayat yang ke-7 Paulus mengingatkan kembali kepada seluruh jemaat bahwa Tuhan itu mengetahui segala hal, segala sesuatu dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Orang-orang banyak pada waktu itu melontarkan ejekan-ejekan kepada orang-orang Kristen. Karena mereka dianggap membual mengenai keunggulan rohani mereka. Paulus di situ mengatakan bahwa orang-orang itu bisa menipu satu sama lain. Bahkan mereka bisa menipu diri mereka sendiri. Tentang motif dan juga sikap mereka untuk memberi suatu hal. Tetapi hal yang tidak boleh mereka lupakan adalah mereka tidak bisa menipu Allah. Paulus melanjutkan kembali dengan mengatakan kalau apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Artinya akan ada konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita memilih untuk melakukan sesuatu. Sama seperti seorang petani. Di sana digambarkan seperti seorang petani, dia akan mendapatkan hasil dari benih yang ditaburnya. Gak mungkin kan ya dia menabur mangga yang keluar duren. Gak mungkin, pasti yang ditabur mangga yang keluar juga mangga. Apa yang ditabur itu juga yang akan dituai oleh setiap orang. Nah, prinsip yang sama juga teman-teman berlaku dalam kehidupan kita yang lain. Contohnya teman-teman, ketika kita ngegibahin teman kita, maka cepat atau lambat kita juga akan kehilangan persahabatan dengan mereka. Siapa orang yang mau berteman dengan orang yang suka ngomongin orang, suka ngegibah. Nah, setiap tindakan itu akan mengarahkan kepada hasil atau kepada konsekuensi tertentu. Nah, apabila orang percaya menggunakan hidup mereka dan menabur untuk menyenangkan keinginan daging atau lebih tepatnya memuaskan hasrat manusia yang berdosa ini, maka yang didapatkan itu hanyalah kehancuran. Dalam pasal 5 ayat yang ke-21 Paulus bilang, orang-orang yang menjalani kehidupan demikian itu tidak akan mendapatkan warisan kerajaan Allah. Ketika kita menabur daging, di saat yang sama kita membawa benih kehancuran itu di dalam kehidupan kita. Sebaliknya teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan roh, hasil yang dipanen juga berbeda. Roma 6 ayat 20-23 mengatakan kita kan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana menabur untuk menyenangkan roh itu teman-teman? Yaitu kita menggunakan setiap sumber daya kita untuk kita bisa bertumbuh secara rohani, untuk kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan sehingga orang lain juga bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dan mereka mengalami pertumbuhan rohani. Di saat itulah teman-teman kita sedang menabur untuk menyenangkan roh. Kalian bisa mengajak teman-teman yang kalian tahu belum percaya kepada Tuhan untuk pergi ke gereja supaya mereka bisa kenal Tuhan. Atau kalian juga bisa mengajak teman-teman yang sudah lama undur dari ibadah remaja. Atau sekarang kita sedang persekutuan online. Kalian lihat ada salah satu teman yang kok dia gak pernah hadir ya dalam persekutuan online itu. Hubungi mereka, ajak mereka untuk bersekutu bersama-sama. Sehingga mereka bisa aktif lagi. Dan ini ketika kalian melakukan ya kalian sedang menyenangkan roh itu. Kalian sedang hidup dipimpin oleh roh. Supaya kita bisa melakukan perbuatan yang baik teman-teman. Sekali lagi ini merupakan pekerjaan dari Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Roh Kudus itu mengendalikan kehidupan orang percaya, hidup kita itu akan diubahkan dan akan menghasilkan buah roh. Perubahan itu akan mempengaruhi segala aspek kehidupan kita.
Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita berkata-kata, menggunakan waktu dan lain sebagainya. Itu semua akan dipengaruhi. Jadi teman-teman, kenapa kita berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Kita melakukan semuanya itu bukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi karena memang hidup kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang mendasari kita, mendorong kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Kedua teman-teman, kenapa kita itu harus terus berbuat baik? Karena itu merupakan tanggung jawab setiap kita orang percaya. Di ayat 9 sampai dengan ayat 10. Terkadang kita ini memang bisa lelah dalam hal berbuat baik kepada orang-orang. Itu harus kita akui. Tetapi Paulus mendorong orang-orang percaya untuk terus-menerus melakukan kebaikan. Jangan sampai kita menjadi lelah, menyerah, ataupun juga berkecil hati. Hidup yang dipimpin oleh Roh itu bukanlah satu pencapaian secara individualitas, teman-teman. Tetapi itu merupakan tanggung jawab bersama. Kita akan mengalami yang namanya pasang surut dalam kehidupan. Hari ini kita mungkin bisa menjadi orang yang tekun sekali berbuat baik, taat sekali kepada firman, melakukan firman. Namun teman-teman, di sisi lain kita mungkin melihat ada salah satu dari teman kita mengalami kekendoran. Maka di sanalah peran kita teman-teman untuk mengingatkan mereka kembali agar mereka terus hidup dipimpin oleh Roh. Itu adalah tanggung jawab kita teman-teman. Kita butuh dukungan dari orang-orang yang berada di sekitar kita untuk kita terus bisa taat, untuk terus hidup bertumbuh di dalam Tuhan. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita harus mengingatkan satu sama lain untuk hidup senantiasa memuliakan Tuhan. Paulus juga teman-teman, waktu itu mungkin merasa sangat lelah ketika dia harus bekerja keras, bahkan dia harus menderita dalam melayani jemaat Tuhan. Dia harus terus berbuat baik, melayani Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan orang-orang yang dia layani itu tidak mengucapkan terima kasih kepada dia, bahkan sepertinya tidak ada hasil yang nyata dari perbuatan yang dia lakukan. Kebaikan yang dia lakukan itu tidak ada hasilnya, kelihatannya. Tetapi sama seperti petani, butuh waktu untuk memanen benih yang ditaburnya. Demikian juga dengan berbuat baik. Tentu kalau petani hari ini nabur gak mungkin dong besok tiba-tiba berubah menjadi pohon dan kemudian langsung berbuah saat itu juga. Tidak akan mungkin. Butuh waktu. Demikian juga berbuat baik. Melihat hasilnya itu tidak secara instan. Kalau ada makanan instan, ada mie instan dan lain sebagainya secara instan. Tapi melihat hasil yang kita kerjakan itu tidak secara instan. Butuh waktu teman-teman. Orang percaya tidak boleh lelah atau juga menyerah ketika mereka mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bertumbuh secara rohani dan berbuat baik untuk kerajaan Allah. Akan tiba waktunya bagi kita untuk memanen apa yang kita tabur. Apa sih yang kita tabur jika kita tidak jemu-jemu di hidup dipimpin oleh Roh? Dikatakan kita akan menjadi orang percaya yang hidupnya menghasilkan buah Roh. Tiap-tiap harinya hidup kita itu akan diubahkan oleh Tuhan. Dan kita juga akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Itu ada di ayat yang ke-8. Maka teman-teman, Paulus ingatkan sekali lagi di ayat yang ke-10 supaya kita tidak melewatkan setiap kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Ketika kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita dilewatkan begitu saja, kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk yang kesekian kalinya. Kesempatan itu bukanlah sebuah opsional. Kita harus menggunakan kesempatan itu sebaik mungkin di dalam kehidupan kita.
Tuhan memanggil orang-orang percaya untuk berbuat baik kepada semua orang. Baik itu kepada orang yang percaya maupun kepada mereka yang tidak percaya. Dan buah roh itu harus kita bagikan kepada semua orang. Memang teman-teman, berbuat baik itu tidak selalu mudah. Tetapi sekali lagi ini merupakan tanggung jawab dari setiap kita orang percaya. Gereja tidak dimaksudkan untuk hanya menjadi sekedar agen sosial saja. Tetapi setiap orang percaya itu dituntut oleh Tuhan untuk menaburkan benih kebaikan itu kepada mereka yang membutuhkan kasih Kristus dan mempersiapkan hati mereka untuk menerima kabar baik, keselamatan, Injil itu sendiri. Maka teman-teman, kiranya kita terus bertekun dalam berbuat baik sebagai hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh dan bentuk tanggung jawab kita untuk memberi dukungan pada orang-orang di sekitar untuk terus taat dan juga bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan juga saya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kami diingatkan untuk terus-menerus berbuat baik. Karena kami rindu untuk taat pada pimpinan daripada Roh Kudus-Mu, dan karena kami tahu bahwa ini merupakan satu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk kami saling mendukung satu sama lainnya agar dapat terus bertumbuh di dalam Engkau. Tolong setiap kami Bapa, untuk kami boleh terus menunjukkan kebaikan kami kepada semua orang yang ada di sekitar kami, sehingga melalui kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai respon dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan kembali lagu Pelangi Kasih-Nya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi teman kami yang dalam minggu ini berulang tahun,
Tuhan berkati Toto dalam pertambahan usianya, berkati juga kerohaniannya supaya dia boleh semakin hari makin bertumbuh di dalam Tuhan. Studinya pun juga kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menolong, berikan terus hikmat dan juga kemampuan supaya dia boleh berhasil dalam studinya. Orang tuanya pun Tuhan juga yang tolong. Bapa, kami datang kepadamu, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan juga negara kami yang sampai dengan hari ini masih terus berjuang untuk melawan virus corona yang saat ini sedang melanda negeri kami. Tuhan tolong agar setiap pemerintah, aturan kebijakan yang sudah diberikan itu boleh kami taati sebagai masyarakat sehingga virus ini juga boleh terselesaikan dengan baik. Bapa, kami juga teringat untuk orang tua kami yang saat ini dalam pekerjaannya terkena dampak dari corona. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan cukupkan kebutuhan kami tiap-tiap harinya, dan biarlah kami juga boleh belajar untuk bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapak kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Berkati persembahan yang tidak seberapa ini agar dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami juga rindu untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk dapat dipakai bagi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan bangkit berdiri. Doksologi. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Kak Gracia. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus mengingat akan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kebaktian remaja selesai. Saat teduh. Oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours. You are mine.
trusted without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Come on, let it be your prayer. Spirit, lead me where my trust is without